Pernahkah kamu tiba-tiba terdiam, lalu tanpa alasan yang jelas, satu nama muncul di kepalamu? Sosok yang mungkin sudah lama tak menyapa, yang jarang terlihat, bahkan yang kamu kira sudah melupakanmu. Namun anehnya, hari ini bayangannya datang begitu kuat. Jika ini sedang terjadi padamu, jangan anggap sepele, karena bisa jadi saat ini dia sedang merindukanmu diam-diam. Tidak semua rindu datang lewat pesan. Tidak semua perasaan diungkapkan lewat kata-kata. Ada orang yang memilih diam, menahan gengsi, menutupi rasa, bahkan berpura-pura baik-baik saja. Tetapi satu hal yang sulit disembunyikan adalah energi hati yang terus memanggil seseorang yang dirindukan. Dan ketika rasa itu terlalu kuat, sering kali getarannya sampai kepadamu tanpa kamu sadari. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa aneh. Tiba-tiba hatimu gelisah tanpa sebab, mendadak ingin membuka kenangan lama, atau nama seseorang terus muncul di kepala meski kamu sedang sibuk dengan hal lain. Jangan buru-buru menganggap itu kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang memikirkanmu dalam diam, seseorang yang menyesal pernah menjauh, seseorang yang berharap bisa dekat lagi, atau seseorang yang tak pernah benar-benar bisa melupakanmu. Rindu adalah perasaan yang unik. Ia tak bisa dikendalikan logika. Semakin ditahan, semakin kuat. Semakin disangkal, semakin sering muncul. Dan ketika seseorang merindukanmu dengan sungguh-sungguh, alam seakan punya caranya sendiri untuk memberi sinyal kepadamu. Tanda-tandanya sering muncul lewat kejadian sederhana, tapi jika diperhatikan, semuanya terasa sangat nyata. Banyak orang mengabaikan momen ini. Mereka menganggapnya hanya perasaan sesaat. Padahal justru dari tanda-tanda kecil seperti inilah rahasia besar sering terbuka. Ada hati yang belum selesai denganmu. Ada seseorang yang masih menyimpan rasa. Ada nama yang masih disebut dalam doa. Dan mungkin, orang itu adalah dia yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Jadi sebelum kamu menutup video ini, perhatikan baik-baik. Karena hari ini kita akan membahas 3 tanda kuat bahwa dia sedang merindukanmu sekarang, dan sinyal ini sering muncul tanpa sengaja. Bisa jadi kamu sudah merasakannya, tapi belum menyadarinya. Bisa jadi salah satu tanda itu sedang terjadi saat ini juga. Siapkan hatimu, karena setelah mengetahui ini, kamu mungkin akan paham kenapa akhir-akhir ini perasaanmu berubah. Kenapa seseorang tiba-tiba terlintas terus? Kenapa ada getaran aneh yang sulit dijelaskan? Semua itu mungkin bukan kebetulan, melainkan panggilan rasa dari seseorang yang diam-diam merindukanmu. Simak sampai akhir, karena tanda nomor 3 adalah yang paling sering terjadi, namun justru paling banyak diabaikan. Dan jika itu sedang kamu alami sekarang, maka besar kemungkinan dia benar-benar tak bisa berhenti memikirkan dan merindukanmu. 1. Tiba-tiba kamu mengingat dia tanpa sebab. Pernahkah kamu sedang menjalani hari seperti biasa, sibuk dengan pekerjaan, berbicara dengan orang lain, atau fokus melakukan sesuatu, lalu secara mendadak satu sosok muncul di pikiranmu? Bukan karena kamu melihat fotonya, bukan karena mendengar namanya, dan bukan karena ada orang yang membahas dirinya. Tiba-tiba saja wajahnya hadir, kenangannya terasa jelas, bahkan suaranya seperti teringat kembali. Momen seperti ini sering dianggap sepele, padahal bagi banyak orang, ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa ada ikatan batin yang sedang aktif. Ketika seseorang merindukanmu dengan sungguh-sungguh, biasanya pikirannya akan berulang kali tertuju kepadamu. Ia mengingat percakapan lama, mengenang kebersamaan, menyesali jarak yang terjadi, atau membayangkan bagaimana jika bisa bertemu lagi. Energi emosional yang kuat ini seringkali menciptakan dorongan batin yang sulit dijelaskan secara logika. Itulah sebabnya, di saat tertentu, kamu tiba-tiba memikirkan dirinya tanpa sebab yang jelas. Mengapa hal ini bisa terasa sangat nyata? Karena hati manusia menyimpan jejak hubungan. Setiap orang yang pernah dekat dengan kita meninggalkan bekas dalam memori dan rasa. Jika hubungan itu memiliki emosi yang dalam baik cinta, rindu, penyesalan, atau harapan maka jejak itu lebih kuat dibanding hubungan biasa. Saat orang tersebut sedang memikirkanmu terus-menerus, dirimu seolah ikut tersentuh oleh gelombang perasaan itu. Kadang tanda ini datang pada waktu yang tidak terduga. Misalnya saat kamu sedang bekerja, lalu mendadak teringat momen sederhana bersamanya. Atau ketika kamu sedang berjalan, tiba-tiba teringat senyumannya dengan sangat jelas.
Bahkan ada yang mengaku tiba-tiba ingin membuka chat lama, melihat foto lama, atau penasaran bagaimana kabarnya hari ini. Semua itu muncul bukan karena dicari, tetapi datang sendiri. Yang membuat tanda ini berbeda dari ingatan biasa adalah kekuatannya. Jika hanya sekadar mengingat orang lain, biasanya pikiran itu lewat sebentar lalu hilang. Tetapi jika ada seseorang yang sedang merindukanmu, ingatan itu terasa lebih dalam. Sulit diabaikan. Ada rasa ingin tahu, ada dorongan untuk mengetahui kabarnya. Bahkan terkadang suasana hati ikut berubah setelah mengingatnya. Banyak orang pernah mengalami hal aneh, baru saja memikirkan seseorang, tak lama kemudian orang itu menghubungi. Atau setelah lama tidak terpikirkan, mendadak ia muncul di pikiran, lalu beberapa hari kemudian bertemu tanpa sengaja. Hal-hal seperti ini sering membuat orang percaya bahwa perasaan manusia memang memiliki hubungan yang tak selalu bisa dijelaskan. Namun bukan berarti setiap kali kamu mengingat seseorang, pasti dia sedang merindukanmu. Yang menjadi pembeda adalah intensitas dan waktu kemunculannya. Jika terjadi berulang, datang tiba-tiba, dan terasa kuat tanpa pemicu, maka itu bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang bergerak dari sisi sana. Kadang orang yang merindukanmu tidak berani menghubungi. Bisa karena gengsi, takut ditolak, malu setelah pernah menyakitimu, atau bingung harus memulai dari mana. Maka yang ia lakukan hanyalah memikirkanmu diam-diam. Ia membuka media sosialmu, melihat kabarmu dari jauh, atau hanya menyebut namamu dalam hati. Saat rasa itu menumpuk, bukan tidak mungkin kamu ikut merasakannya lewat tanda-tanda halus seperti ini. Menariknya, semakin kuat hubungan emosional di masa lalu, semakin besar kemungkinan tanda ini muncul. Jika dia pernah menjadi orang penting dalam hidupmu, pernah sangat dekat, atau pernah punya cerita mendalam denganmu, maka ikatan itu lebih sulit hilang. Meski jarak memisahkan dan waktu berjalan lama, rasa tertentu kadang tetap tersimpan. Tanda ini juga sering muncul saat malam hari atau ketika suasana sedang tenang. Mengapa? Karena saat keadaan sunyi, pikiran lebih terbuka dan hati lebih peka. Itulah mengapa banyak orang mendadak teringat seseorang menjelang tidur atau saat sendiri. Dalam keheningan, hal-hal yang biasanya tertutup kesibukan menjadi terasa. Kalau kamu mengalami ini, jangan langsung terburu-buru menghubunginya. Tenangkan diri dulu, rasakan apakah ingatan itu membawa damai, rindu, atau justru luka lama. Karena tidak semua yang datang kembali harus dibuka lagi. Kadang semesta hanya ingin menunjukkan bahwa ada seseorang yang belum selesai dengan perasaannya, bukan berarti kamu wajib kembali padanya. Yang terpenting, gunakan momen ini untuk memahami dirimu sendiri. Apakah kamu juga masih menyimpan rasa? Apakah kamu masih ingin tahu kabarnya? Ataukah kamu hanya terkejut karena ternyata dia masih meninggalkan jejak di hatimu? Jawaban itu penting, karena tanda bukan sekadar tentang dia, tetapi juga tentang keadaan batinmu sendiri. Jadi jika akhir-akhir ini kamu tiba-tiba mengingat dia, tanpa alasan, jangan langsung menganggap itu kebetulan. Bisa jadi di tempat lain, seseorang sedang menahan rindu, menyebut namamu dalam diam, dan berharap suatu hari jalan kalian bertemu lagi. 2. Hati mendadak gelisah atau hangat tanpa alasan. Tanda kedua sering kali lebih halus, tetapi justru paling kuat dirasakan, perasaanmu berubah tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Tidak ada masalah, tidak ada kabar buruk, tidak ada kejadian tertentu, tetapi mendadak hati terasa gelisah. Atau sebaliknya, tiba-tiba dada terasa hangat, tenang, dan seperti dipenuhi rasa aneh yang sulit dijelaskan. Banyak orang menganggap suasana hati berubah itu hal biasa. Memang benar, manusia bisa berubah perasaan karena lelah, lapar, atau tekanan hidup. Namun ada momen tertentu ketika perubahan itu terasa berbeda. Datangnya mendadak, tanpa pemicu nyata, dan sering disertai bayangan seseorang. Inilah yang dipercaya sebagai salah satu tanda bahwa ada orang yang sedang merindukanmu dengan kuat. Ketika seseorang memikirkanmu dengan emosi mendalam, ia tidak hanya menggunakan pikiran, tetapi juga hati. Rindu bukan sekadar ingatan, melainkan getaran emosi. Saat rindu itu kuat, sebagian orang percaya energinya dapat sampai kepada orang yang dirindukan. Kamu mungkin tidak mendengar namamu dipanggil, tetapi hati seperti menangkap sesuatu. Gelisah adalah bentuk paling umum dari tanda ini. Tiba-tiba kamu sulit fokus. Ada rasa kosong, ada dorongan ingin membuka ponsel terus.
Seperti menunggu sesuatu, padahal tidak tahu menunggu apa. Kadang kamu merasa ada yang kurang, tetapi tak bisa menjelaskan apa. Perasaan ini bisa muncul beberapa menit, beberapa jam, bahkan berulang dalam beberapa hari. Mengapa gelisah? Karena seringkali orang yang merindukanmu juga sedang gelisah. Ia bingung harus menghubungi atau tidak. Ia menahan rasa tetapi tak mampu tenang. Emosi yang kacau itu seolah memancar, dan orang yang punya ikatan batin dengannya dapat ikut merasakan. Di sisi lain, ada juga yang merasakan hangat dan tenang. Tiba-tiba hati lembut, wajah ingin tersenyum, dan suasana batin terasa nyaman. Seperti ada seseorang yang sedang mendoakanmu, memikirkanmu dengan kasih, atau mengingatmu dengan tulus. Ini biasanya terjadi jika rasa rindunya dipenuhi niat baik, bukan kecemasan. Perasaan hangat tanpa sebab sering dialami saat sedang sendiri. Misalnya ketika duduk santai, melihat langit sore, atau menjelang tidur. Mendadak ada rasa damai yang muncul bersama bayangan seseorang. Kadang kamu bahkan tersenyum sendiri karena tak tahu kenapa. Bisa jadi saat itu ada orang yang sedang mengenangmu dengan penuh cinta. Ada pula tanda campuran, gelisah dulu, lalu tenang. Ini sering terjadi ketika seseorang di sana sedang berjuang melawan rindunya. Awalnya emosinya kacau, lalu setelah menerima perasaannya, ia mulai tulus mendoakanmu. Kamu pun merasakan perubahan itu secara halus. Namun penting dipahami, tidak semua gelisah berarti dia merindukanmu. Bisa saja itu karena stres, kelelahan, atau masalah pribadi. Karena itu lihat konteksnya. Jika gelisah datang bersamaan dengan sosok tertentu yang muncul di pikiran, atau terjadi berulang pada jam-jam tertentu, maka tanda ini lebih bermakna. Ada orang yang bercerita, setiap kali merasa gelisah tanpa sebab, tak lama kemudian mantan atau seseorang dari masa lalu menghubungi. Ada juga yang merasakan hati hangat, lalu mengetahui seseorang ternyata sedang membicarakan atau mendoakannya. Kisah seperti ini membuat banyak orang percaya bahwa hati manusia memiliki cara berkomunikasi sendiri. Perasaan mendadak seperti ini juga bisa menjadi panggilan untuk introspeksi. Bisa jadi bukan hanya dia yang rindu, tetapi kamu pun diam-diam masih menyimpan ruang untuknya. Kadang hati gelisah karena ada cerita yang belum selesai. Ada kata yang belum terucap. Ada maaf yang belum diberikan. Ada penutupan yang belum benar-benar terjadi. Jika kamu mengalami tanda ini, jangan panik. Duduk tenang sejenak. Tarik napas perlahan. Tanyakan pada dirimu, siapa sosok pertama yang terlintas? Seringkali jawaban itu muncul spontan. Nama tertentu hadir begitu saja. Dari situlah kamu bisa memahami arah perasaan yang sedang bergerak. Jika yang terlintas adalah orang baik yang pernah berarti, kirimkan doa terbaik. Jika dia memang sedang merindukanmu, semoga diberi jalan yang baik. Jika tidak, setidaknya kamu telah membalas dengan niat baik. Tetapi jika yang terlintas adalah seseorang yang membawa luka dan hubungan yang tidak sehat, maka jadikan tanda itu sebagai pengingat untuk menyembuhkan diri, bukan kembali tenggelam. Karena tidak semua rindu layak diikuti. Kadang hati hanya mengingat, bukan mengajak kembali. Perasaan hangat atau gelisah tanpa sebab mengajarkan satu hal, manusia tidak selalu terhubung lewat kata-kata. Ada saat di mana diam lebih keras daripada pesan. Ada momen ketika seseorang tak hadir di depan mata, tetapi terasa dekat di dalam hati. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mendadak gelisah, atau justru merasa hangat tanpa alasan, jangan langsung menepisnya. Bisa jadi ada seseorang yang sedang menyebut namamu dalam hati, mengenangmu dengan tulus, dan berharap kamu masih bisa merasakan kehadirannya, meski dari kejauhan. Pada akhirnya, rindu adalah bahasa hati yang sering datang tanpa suara. Ia tidak selalu muncul lewat pesan singkat, panggilan telepon, atau ucapan langsung. Kadang rindu hadir melalui tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Tiba-tiba mengingat seseorang tanpa sebab, hati mendadak gelisah, atau muncul rasa hangat yang sulit dijelaskan. Semua itu bisa menjadi isyarat bahwa ada seseorang yang sedang memikirkanmu dan merindukanmu diam-diam. Namun ingat, tanda hanyalah petunjuk, bukan kepastian mutlak. Jangan sampai kamu menggantungkan hidup pada harapan yang belum jelas. Gunakan tanda-tanda itu sebagai bahan renungan, bukan alasan untuk memaksa sesuatu terjadi. Karena hubungan yang baik bukan hanya tentang rasa rindu, tetapi juga keberanian, kejujuran, dan tindakan nyata. Jika memang dia adalah orang yang tulus dan masih memiliki niat baik, waktu akan membuka jalannya sendiri.
Jika memang dia ditakdirkan kembali, maka keadaan akan mempertemukan kalian dengan cara yang tak terduga. Tetapi jika tidak, maka anggap semua tanda itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah berarti bagi seseorang. Kesimpulannya, saat seseorang merindukanmu, seringkali semesta menghadirkan sinyal kecil yang tak bisa dijelaskan logika. Tugasmu bukan mengejar semua tanda itu, melainkan menjaga hati tetap tenang dan bijaksana. Terima yang baik, lepaskan yang menyakitkan, dan percayalah, apa yang benar-benar ditakdirkan untukmu tidak akan pernah salah jalan menuju hidupmu. Jadi, apakah akhir-akhir ini kamu merasakan salah satu tandanya? Jika iya, mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam masih menyimpan namamu di dalam hati. Di sunyi yang tak bersuara, aku bicara dengan luka. Bukan pada dunia, tapi pada jiwa yang lama terlupa. Aku jatuh berkali-kali, belajar ikhlas, belajar berdiri. Tak semua harus dimengerti, cukup diyakini lalu dilalui. Saat semua terasa berat, aku menunduk bukan menyerah. Di balik lelah yang ku pegang erat, ada doa yang tak pernah patah. Dengan nada batin yang bergetar, ia membimbing saat aku hilang arah. Tenang, tak ada yang benar-benar terlambat. Tuhan bekerja dalam diam yang tepat. Aku bukan yang paling kuat, tapi aku memilih bertahan. Aku bukan yang paling hebat, tapi aku terus melangkah perlahan. Jika hari ini aku terluka, itu bukan tanda aku kalah. Mungkin semesta sedang mengajariku cara mencintai diri lebih ramah. Dengan nada batin yang bergetar, ia menandingkan hati yang gemetar. Percaya, semua akan pulang pada cahaya. Saat aku ikhlas, bukan saat aku memaksa. Jika tak ada yang mengerti, biarlah langit yang menjadi saksi. Aku berjalan bukan untuk dipuji, tapi agar jiwaku tak lagi sepi. Di antara sabar dan doa, aku menitipkan masa depan. Nada batin tak pernah berdusta, ia selalu tahu kemana aku harus pulang. Kemana aku harus pulang. Saat ku ikhlas, bukan saat aku memaksa.